Thank you. Silakan untuk duduk sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa dulu. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk berbicara pada hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap kasih penyertaan Tuhan, untuk kesehatan kami, untuk keberadaan kami, di setiap aktivitas kami, di sekolah kami, di kampus kami, di pekerjaan kami. Engkau Allah yang selalu ada Tuhan dalam kehidupan kami, namun terkadang dalam setiap langkah kami merasa takut Tuhan. Ada satu rasa takut akan hal-hal yang tergantung dari musim kehidupan kami. Bila sementara kami hendak membaca firman Tuhan, kami hendak merenungkannya Tuhan. Dan sepanjang minggu ini kami juga akan memasuki Tuhan satu perenungan Tuhan akan kematian-Mu dan juga kebangkitan-Mu. Kiranya kasih setia Tuhan akan selalu berada pada hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga apapun yang kami takutkan, kami dapat menyerahkannya kepadamu Tuhan. Kami dapat mengenali rasa takut itu dan melihat apa kata firman Tuhan tentang apa yang kami takutkan. Kau sendirilah yang berbicara Tuhan, dan kiranya apa yang dapat kami berikan, apa yang dapat kami juga dapatkan Tuhan dalam perenungan firman Tuhan ini bukan hanya bermanfaat bagi kami, tapi bermanfaat bagi keluarga kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Kau yang berkati hamba-Mu yang berbicara, biarlah ia dapat berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan dapat menerima firman Tuhan, sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka secara relevan. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Saya akan membacakan buat kita bersama dari Ulangan 31 ayat 8 ya. Jadi ada 2 ayat. Ulangan 31 ayat 8, kemudian ada Yesaya 41 ayat 10. Ulangan 31 ayat 8 ya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ia sendiri akan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Yesaya 41 ayat 10, saya akan mengundang kita membacakan bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini ayah Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar namun melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selamat hari Minggu surfer semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, walaupun baiknya ngangguk-ngangguk kayak lunglung gitu ya, baik-baik gitu kan ya. Oke, tema yang diberikan ke saya adalah overcome our fear ya. Ada rasa takut mungkin yang saudara-saudara semua sedang alami ya. Oke, mungkin pertanyaan pertama saya bertanya pada rekan-rekan, mau jawab dalam hati sendiri, mau jawab langsung juga boleh ya. Oke, apakah saudara semua pernah merasa takut? Yang gak pernah merasa takut dalam hidupnya bisa acungkan tangan. Belum pernah takut. Kayak judul film Fearless ya. Berarti pernah merasa takut ya? Oke, pernah merasa takut. Oke, lalu sekarang ya, apa sih yang saudara sedang takutkan? Kalau sekarang saya tanya apa yang sekarang saudara sedang takutkan, pertanyaan yang lebih mendalam lagi adalah dari segenap kehidupan saudara ya, mulai umur 5 tahun, karena katanya memori anak itu baru ada mulai umur 5 tahun sampai sekarang, apa sih ketakutan yang pernah saudara alami yang saking takutnya bikin saudara gemetar dan gak tahu jalan keluarnya seperti apa? Pernah mengalami itu ya gak? Iya kan? Atau sama sekali gak ada rasa takut? Kayaknya gak juga ya. Saudara datang ke sini mungkin lihat judul dari khotbah ini Overcome Our Fear ya, saya sekarang sedang merasa takut gitu. Oke, saya mau tanya sama Mas Warta ini, Lunglung ya. Lagi takut apa sekarang? Teriak aja. Takut kehilangan orang, terus? Takut apa? Orang terdekat, oke. Takut, nggak takut ujian, hebat ya kalau mahasiswa nggak takut ujian ya. Takut apa lagi? Takut tidak bisa membahagiakan keluarga. Ini bisa direkam terus kasih ke keluarganya Lunglung mungkin. Terus satu lagi.
Takut nggak lulus tepat waktu, ya. Penghiburan saya buat mahasiswa kayak gitu karena saya dosen, lulus itu di waktu yang tepat, nggak usah tepat waktu. Bercanda, tapi jangan gitu juga ya. Kalau bisa 4 tahun kan uang dari orang tua nggak keluar lebih banyak ya. Anyway, ya saudara pasti pernah merasa takut ya. Saya pernah merasa takut ya. Nanti akan saya sharing karena gini, kalau setiap orang merasa takut, pasti ada responnya dari rasa takut itu kan ya. Nah kita mau lihat dulu, ada satu artikel waktu nyiapin ini di hari Rabu lalu, saya baca ada 4 setidaknya yang ditakutin anak muda. Ada 10, tapi saya cuma ngambil 4. Karena rasanya 4 ini yang paling banyak kita takutkan ya. Yang pertama, itu yang namanya peer pressure atau not fitting in. Pernah ngerasa gitu nggak? Masuk gitu kan ya, terus kok kayaknya beda sama saya ya. Yang saya nggak suka drakor sebenarnya. Jadi kalau ngelihat orang share drakor tuh geli gitu kan. Tapi kalau saya pas join lagi ngomongin drakor, kadang saya takut untuk nggak fitting in karena saya nggak ngerti apa yang mereka omongin. Ya, jadi ngerasa gitu nggak? Anak sekarang kan ngerasa nggak fitting in ya, kayak nggak pas gitu kan ya. Salah kostum dikit kayaknya kok kayak dosa gitu ya. Hukum Taurat ke-11 dilarang salah kostum. Itu mungkin di hukum Taurat anak-anak sekarang ya. Not fitting in itu yang pertama. Yang kedua, takut gagal, failure. Takut gagal ya. Daripada saya nembak kemudian saya ditolak, mendingan gak usah. Takut gagal, ya kan? Yang paling, karena saya bergerak di bidang pendidikan, jadi biasanya adalah anak-anak SMA yang punya target masuk perguruan tinggi negeri, daripada dia coba kemudian dia gagal, mendingan gak usah. Betul gak? Satu-satunya cara kita gagal adalah gak usah coba gitu loh. Itu solusi trivial namanya, gagal. Yang ketiga, uang. Ya, yang sekolah mungkin belum ngerasain ya, kayak yang penting kan ya injak bumi 3 kali terus bilang sama orang tua uang datang gitu ya, mungkin kayak gitu ya. Tapi buat yang profesional muda yang mungkin baru lulus, uang itu menjadi salah satu ketakutan ya. Yang keempat, takut akan masa depan. Nggak tahu bakal kerja di mana, nggak tahu bakal kuliah di mana, nggak tahu saya bakal dapat jodoh atau enggak, ya kan? Takut gak bisa bagian orang tua, itu kan salah satu dari takut akan masa depan. Dan setiap hari kita akan menghadapi hal kayak gitu. Yang SMA mau kuliah, ketemu teman baru kan, takut not fitting in gitu. Takut gagal, takut akan uang buat yang sudah profesional gitu kan. Dengan uang gaji pertama ini mau beli apa nih ya? Udah gaji susah gitu ya, udah kerja susah, masih harus perpuluhan lagi ke gereja. Itu yang saya rasain waktu pas pertama kali bekerja. Semua rasa takut itu bakal kita alami semua ya. Mungkin di sini juga ada yang udah jadi orang tua ya. Saya udah jadi orang tua, takut. Punya rasa takut gitu kan. Apalagi ketika makin kesini rasanya banyak sekali godaan buat anak-anak gitu. Ya. Bisa gak kita jadi sumber rasa takut orang lain? Bisa kan? Saya ini jadi sumber rasa takut bagi si Obed tuh, yang dari kemarin ngontekin, kok jangan lupa kok. Udah datang belum ya? Ini kalau saya datang misalnya 9.45 aja ya, takut diingetin. Jangan lupa, Gaby juga ingetin ya. Nanti minta skripnya biar tampil di tampilan gitu ya. Nah, saya orang multimedia, saya tahu orang multimedia itu kadang diminta suatu hal yang mustahil kan, bikin Bahteranuh misalnya ya. Jadi saya nyiapin skrip langsung saya Rabu saya kasih, itu pun dia masih tanya-tanya ya. Saudara yang anak-anak ya, baru anak-anak lagi remaja yang sekolah, saudara juga jadi sumber rasa takut orang tua. Gimana dari SMP ke SMA nggak ada biaya, dari SMA ke kuliah nggak ada biaya. Pernahkah saudara berpikir sejauh itu? Kita ini jadi sumber rasa takut orang lain. Jadi rasa takut itu satu hal yang normal yang terjadi. Yang kalau orang nggak merasa takut, maka mungkin jangan-jangan harus dicek tuh ya, mungkin dia udah di surga nggak ada rasa takutnya. Udah barengan sama Tuhan dan nabi-nabi mungkin ya. Gitu. Nah, kita coba untuk melihat bagaimana respon kita terhadap rasa takut ya. Jadi saat kita takut, kita akan cenderung bersandar pada sesuatu yang menjadi respon kita gitu loh ya. Jadi saat kita merasa takut biasanya akan terlihat kepada siapa atau kepada apa kita bersandar. Jadi kalau saudara tahu sumber pengharapan saudara apa, mesti dicek pada saat saudara takut.
pada saat kita takut, kita ngapain? Paham nggak sampai di sini? Saya kasih contoh ya. Jadi saya punya prinsip gini ya. Kalau kita mau lihat orang dia punya harapan pada apa, lihat pada dua ekstrim dalam kehidupannya. Pertama pada saat dia bahagia banget, yang kedua pada saat dia takut banget. Itu akan kelihatan dia berharap pada siapa, paham nggak? Bahagia, dapat berkat. Kalau pertama kali yang dia lakukan adalah beli boba dua etalase mungkin ya, atau 2 lusin gitu ya. Maka ya pada hal yang material gitu loh. Pada saat dia bahagia, baru jadian, apa yang dia lakukan, jajan kemana-mana, ya kan? 2 ekstrim itu. Kalau biasa-biasa kita nggak kelihatan. Nah, saya catat beberapa hal yang, nah ini cek masing-masing ya. Saya akan sharingkan pergumulan saya sepanjang saya hidup, 36 tahun ini. Sebagai contoh, orang bisa bersandar pada uang. Bersandar pada uang. Kalau dia, ini ada gambarnya ya, pada uang, contoh. Bisa kelihatan dari kata-katanya. Kata-katanya gini, berapa sih? Ya nggak? Kalau orang takut ya, orang tua misalnya ya, anaknya misalnya terancam buat udah dikatrol ya, didoain gitu ya, buat naik kelas gitu kan. Biasanya muncul apa coba? Berapa sih? Ditilang gimana ditilang? Berapa sih? Ya nggak? Bersandar pada apa? Uang. Betul nggak? Takut masa depan. Takut misalnya ya, buat ngapain? Selalu jawabannya apa? Berapa sih gitu loh. Itu orang yang punya bersandar pada uang. Dan pada saat kita takut itu akan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, bersandar pada orang. Kelihatan lagi kalau ditilang kan? Bapak nggak tahu bapak saya siapa? Ya polisinya bilang nggak tahu. Bapakmu siapa? Selalu begitu. Orang tua, ini banyak banget. Orang tua yang takut anaknya buat masuk perguruan tinggi biasanya. Dia langsung mikir, siapa orang yang gue kenal di sana gitu loh. Ya gak? Takut di dunia profesional dapat sesuatu kemudian selalu bilangnya, siapa orang gue kenal, siapa orang dalamnya, siapa dan siapa. Buat kalian yang masih sekolah, bersandar pada orang tua, itu normal. Karena masih sifatnya dependent. Dan orang tua adalah wakil Tuhan. Tapi begitu itu berlebihan, kita akan bilang, siapa yang gue kenal? Siapa ya? Berharap pada orang gitu loh. Yang ketiga, bersandar pada kekuasaan, pada gelar. Itu juga, apa yang saya punya di rumah, sejauh mana saya punya pengaruh pada orang-orang, sejauh mana saya punya kekuasaan. Kemudian ada yang bersandar pada sosmed. Kalau dia takut perginya ke sosmed, kalau dia takut lihatnya YouTube. Itu menjadi sumber untuk kita mengobati rasa takut kita. Kemudian ini yang paling saya banyak jatuh, bersandar pada kekuatan sendiri. Ya enggak? Saya mau bagi satu kisah pribadi. Waktu anak saya mau lahir, istri saya cek semua kan ya, cek darah dan sebagainya. Istri saya jarang banget sakit, tapi ternyata didiagnosis ada semacam, pada saat diambil darahnya itu ada terlihat suspek bakal terjadi sama yang namanya hiperkoagulasi. Saya lupa istilahnya lah, pokoknya darahnya tuh menggumpal. Nah saya tuh orang yang kalau saya takut, kalau saya mau lihat informasi, saya pasti akan cari informasi itu sampai kemana-mana. Pernah kayak gitu nggak? Kalau takut tuh kan kita cari informasi kan? Itu saya cari informasi semua. Kemudian dokternya bilang, oh kalau gini, dokternya terlihat khawatir. Wow, kenapa ya? Kemudian dia kasih obat. Obat ini harus dimakan tiap hari. Itu baru hamil bulan ketiga, baru ketahuan. Terus ya udah. Terus ya inilah mental dosen gitu ya, dapat sesuatu saya pengen tahu ini obat apa. Saya cari-cari tuh. Semuanya, semua tentang penyakit itu, kemungkinan terburuk, kemungkinan terbaik, saya cari tahu semuanya. Saya ingin menutupi rasa takut itu dengan knowledge. Paham sampai di sini? Saya banyak jatuh di situ. Uang, ya masalahnya saya nggak punya uang banyak gitu loh. Jadi mau berharap sama apa? Ya kan? Orang jejaring banyak, cuman kebanyakan ya saya punya jejaring kebanyakan di pelayanan di kampus. Ya kan? Sama sosmed, ya saya nggak punya orang buat saya tanya penyakit apa. Kenalan dokter nggak banyak. Ya. Jadi saya berharap sama satu orang namanya Mbah Google itu. Saya cari-cari itu. Berhari-hari saya mau cari tahu. Apa yang harus saya lakukan sebagai suami? Yang paling mengerikan adalah itu kalau parah banget itu harus suntik tiap hari dan suaminya harus nyuntikin tiap hari.
Begitu dapat informasi kayak gitu, kadang kita ngapain? Makin takut nggak? Makin takut kan? Ya, COVID misalnya ya, flu sedikit, kemudian tenggorokan nggak enak, ngapain coba? Cari tahu kan gejala COVID apa? Jadi takut nggak? Takut, padahal gara-gara kemarin aja telat tidur gitu loh. Saya banyak jatuh di situ. How seorang Kris nggak bisa figure out something that unknown gitu loh. Sampai suatu ketika Tuhan tegur dan akhirnya ini yang mau saya bagikan sama saudara. Baru yang terakhir, apakah kita bersandar pada Tuhan? Orang yang bahagia dapat duit langsung mikirnya persembahan siapa nih yang harus saya kasih. Itu baru mikirnya, ya kan? Baru jadian, gereja bareng yuk. Nah itu mikirnya kayak gitu. Pada saat kita bahagia, pada saat kita takut, pertama kali respon kita waktu kita bilang Tuhan saya takut. Itu harusnya respon pertama. Bukan cari uang, bukan cari orang, bukan cari Google, bukan cari sosmed. Tapi terkadang karena kita banyak sebab kita mungkin lagi nggak dekat sama Tuhan. Kita lagi saat teduhnya bolong-bolong, ya. Lagi doanya cuma doa makan, doa tidur, ya. Itu pun doa sekarang aminnya besok karena ketiduran saking kecapean tuh. Pada saat makan udah nggak sabar lihat makanan ya, gitu. Nah kalau kita lihat ayat dari Ulangan 31 tadi ayat 8, sebab Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini ayat dari Tuhan Allah kepada Yosua. Yosua waktu itu gantiin Musa, the great Moses. Seorang yang muda, Yosua harus gantiin. Ya, misinya tidak kalah sulitnya dibandingkan misi Musa. Bagaimana membawa bangsa Israel melewati tembok Yeriko, melewati sungai Yordan, melewati beberapa bangsa, pertempuran di Ai dan sebagainya untuk bisa sampai tanah Kanaan. Dari Yesaya tadi 41 ayat 10 itu adalah bagaimana Tuhan Allah lewat Nabi Yesaya bilang sama bangsa Israel yang sedang berada dalam pembuangan. Nah kalau kita perhatikan dari ayat ini, Tuhan itu gak lantas menghilangkan sumber ketakutan kita, ya gak? Ajaib ya kalau kita berdoa, Tuhan tolong penyakit istri saya bisa sembuh, hilang aja ya. Maka itu kita udah menganggap Tuhan tuh udah kayak jimat aja sebenarnya. Tapi permasalahan itu kadang gak hilang, bahkan seringkali gak hilang. Kalau hilang maka kita bakal berdoa, betul apa tidak? Tetap ada gitu loh. Tapi perbedaannya adalah kita sekarang melaluinya bersama dengan Tuhan. Nah dari sini kita belajar bahwa hal yang membuat kita takut itu tetap ada. Contoh, peer pressure akan tetap ada. Saudara kemanapun saudara akan merasa not fitting in. Karena manusia pada dasarnya pengen diterima oleh lingkungannya. Yang kedua, kegagalan akan tetap ada. Uang akan tetap ada. Masa depan ketakutannya akan tetap ada. Jadi dalam beberapa tahun ini, sepanjang hidup saya orang yang ngandelin kekuatan sendiri, saya cari informasi sebanyak mungkin. Sekarang saya belajar gini, kalau saya punya ketakutan sebesar ini, saya bisa lakukan perencanaan untuk mengatasi rasa takut itu mungkin setengahnya lah, atau 3/4-nya lah, atau bahkan mungkin semua 1/4-nya lah. Saya cari informasi paling nyampainya segitu mentoknya, sisanya udah itu bagiannya Tuhan. Jadi sekarang saya belajar buat naruh space buat Tuhan untuk bekerja. Karena rasa takut itu gak bakal hilang, bahkan selalu ada. Tapi Tuhan berkata jangan takut, aku yang akan berjalan di depanmu. Jadi itu pesan dalam ibadah hari ini. Apapun ketakutan saudara, berusaha sekeras mungkin. Bikin rencana boleh, cari informasi boleh, cari kenalan boleh, lihat ada uang sisa berapa boleh. However, selalu kasih space sama Tuhan buat dia bekerja. Karena kalau enggak capek sendiri. Pergumulan ketika istri saya hamil akhirnya bisa terselesaikan. Ternyata ya enggak seheboh yang saya bayangin. Lahiran lancar, nyampe rumah sakit udah bukaan 7. Itu wow, ajaib. Gak lama bersalin secara normal, 1,5 jam, 2 jaman udah. Pada saat itu saya ngelihat bahwa Tuhan pegang tanganku gitu loh, dan keluargaku semua. Sekarang ada pergumulan yang lain. Sekarang udah beda banget. Mindsetnya tuh udah beda. Saya punya rasa takut segini, saya bikin rencana, saya berusaha keras. Dan saya tahu bahwa rasa takut itu akan selalu ada.
Itulah kenapa orang yang punya kekuasaan, orang yang punya uang, orang yang punya kenalan di mana-mana, once dia dapat itu, dia nggak bakal berharap sama Tuhan. Make any sense to anybody? Karena dia udah mendapatkan afirmasi itu gitu loh. Tapi apa yang mau saya sampaikan sama saudara, rasa takut itu Tuhan akan izinkan selalu ada dalam hati kita, dalam pikiran kita. Mau berusaha bagaimanapun saudara akan tetap merasa takut. Anything. Tapi saat itulah justru kuasa Tuhan akan sangat nyata. Apalagi kalau kita cuma bisa berusaha sangat sedikit sekali. Dari rasa takut itu Tuhan nanti yang akan membimbing saudara. Jadi beda. Nah, saya punya pemikiran gini ya. Orang yang punya rasa takut, pada saat dia berjalan bersama Tuhan, rasanya tuh damai sejahtera gitu loh. Damai sejahtera, bukan bahagia. Ya, ada perbedaan antara bahagia dan sukacita. Bahagia itu adalah kalau kita dapat sesuatu dari luar, I'm happy ya. Habis dari sini ibadah, terus lunglung kasih hadiah gitu ya. You are happy, but maybe you are not joyful gitu loh. Sukacita itu datangnya dari dalam. Jadi pada saat kita berjalan dalam rasa takut itu, kita izinkan Tuhan ada di situ. Rasanya beda, sukacitanya ada, damai sejahteranya ada. Tahun ini ada banyak pergumulan saya dan keluarga dan pelayanan dan sebagainya. Tapi saya ngerasa tahun ini beda banget. Jadi jumlah rasa takutnya itu jauh lebih besar dibandingkan ketika yang saya ceritakan sama saudara. But perbedaannya adalah saya mulai dengan sadar mengizinkan Tuhan untuk filling the gap of saya punya rasa takut. Jadi apapun rasa takut saudara, apapun, ya, mau itu kecil, mau itu besar. Yang kalau saudara pun sekarang anggap besar, yakinlah kalau Tuhan udah selesaikan itu, saudara bakal ketemu lagi rasa takut yang mungkin jauh lebih besar. Tapi perbedaannya adalah Tuhan ada di situ. Bentar lagi kan kita mau merayakan Jumat Agung Paskah ya. Nah setelah kisah Paskah itu ada satu kisah yang buat saya amazing banget. Suatu ketika nelayan lagi murid-murid Yesus lagi cari ikan. Kemudian gak dapat dia, putus asa dia, takut mungkin keluarganya gak makan lah apa gitu ya. Lalu Tuhan bilang sebarkan jalamu ke kanan, dapat dia ikan ya. Bedanya adalah Yesus yang tadinya di luar perahu, sekarang Yesus ada di dalam perahunya, kemudian memerintahkan untuk menebarkan jala mereka, dapatlah ikan itu. Maka pertanyaannya adalah di mana Tuhan saudara tempatkan dalam kehidupan saudara? Apakah di luar kehidupan kita ataukah di dalam kehidupan kita? Contoh ya, yang konkret. Kalau kita menempatkan Tuhan di luar diri kita, apa yang kita lakukan? Rasa takut yang kita alami, kita tuh seolah-olah menganggap Tuhan tuh jauh banget. Mesti doa, mesti apa gitu ya. Effortnya tuh besar gitu loh. But once waktu kita include Tuhan dalam kehidupan kita, it feels effortless gitu loh. Gak perlu usaha yang sangat besar, yang penting saya tahu bahwa Tuhan akan menerima semua doa dan pengharapan dan harapan saya. Jadi gimana caranya kita bisa mengaplikasikan 2 ayat tadi ya? Saya kasih ada 5 lah ya. Kalau di teks ada 4 tapi saya mau tambahin 1. Yang pertama, caranya adalah 1, mengenali dan mengakui rasa takut tersebut. Mengenali dan mengakui rasa takut tersebut. Dan sebetulnya itu terlihat ya. Ini kalau saya ngerasa takut, saya mulai stres. Tiap orang beda kan respon stresnya ya. Kalau saya tuh sariawan. Jadi kalau saya curhat sama teman-teman komsel, gue lagi sariawan aja, lagi stres dia, lagi takut dia. Karena saya udah minum vitamin C, saya udah pakai obat kumur, nggak hilang sariawannya. So that my response. Respons saudara mungkin jerawat jadi banyak, bener nggak? Pusing gitu kan, migrain, mau minum obat nggak bisa. Tiap orang responnya beda-beda. Ada yang responnya belanja, cuma kalau nggak ada duit ya repot, kan gitu. Ada. Jadi saudara mesti mengenali respon saudara tuh apa. Once uring-uringan, pengen pergi kemana, maybe saudara dalam situasi ketakutan. Jadi pengenali dan mengakui rasa takut tersebut. Yang kedua, datang kepada Tuhan dan ceritakan ketakutan yang saudara rasakan atau saudara alami. Ceritakan itu. Tuhan, saya takut ini. Berikan saya hikmat untuk bisa mengatasi rasa takut tersebut. Dan saya mohon Tuhan yang pimpin dalam perjalanan saya melewati rasa takut ini. Yang ketiga,
Kalau saudara punya komunitas, cerita pada orang atau komunitas yang bisa dipercaya. Makanya kalau ada undangan komsel tuh yang ngumpul, datang. Saudara bisa cerita di situ. Makin saudara pikirin, makin saudara mengurung sendiri di kamar, ujung-ujungnya pasti berbuat dosa. Karena dosa akan semakin besar once saudara biarkan itu dalam kegelapan. Iya kan? Kalau sendiri kan, kalau kita stres, takut, kemudian kita menyendiri, cabut, ya boleh untuk sesekali kita jauh dari kesibukan atau jauh dari orang-orang. Kalau itu terlalu banyak, terlalu lama, kita akan berbuat hal-hal yang justru akan membawa dosa dalam kehidupan kita. Jadi kita mesti bawa rasa takut itu pada suatu terang gitu loh. Terang kepada Allah pada saat kita berdoa secara pribadi, dan terang kepada komunitas yang saudara percayai gitu. Saudara mungkin gak dapat solusinya di situ. Teman saudara kalau misalnya cuma gini-gini dong, karena mereka gak ngalamin. Oke, gue mau doa buat lu. Itu adalah suatu kekuatan dari mereka buat saudara. Lalu yang keempat, gak ada di teks, saya baru kepikiran tadi. Yang keempat adalah, yang keempat itu saudara ingat-ingat rasa takut dulu yang pernah Tuhan bantu saudara harus ingat-ingat itu. Jadi cara saya mengingat pertolongan Tuhan itu ada beberapa istilahnya apa ya, barang sentimental lah ya. Barang sentimentalnya itu adalah foto USG. Itu kalau saya lagi takut, lagi kalau ya, itu saya lihat aja foto USG itu anak saya. Saya lihat kalau Tuhan bisa tolong ini, Tuhan akan tolong saya selanjutnya gitu loh. Jadi buat kenangan-kenangan tuh ya, barang-barang yang menurut saudara jadi momentum. Kalau bisa saudara bisa figurain lah. Oma saya misalnya sempat jatuh, kemudian kakinya patah, pen besinya sama dia dipigura. Jadi pada saat dia merasa takut, Tuhan tolong saya waktu itu. Maka Tuhan pun akan bisa menolong saya sekarang. Baru yang kelima, minta hikmat Tuhan untuk mengatasi ketakutan tersebut. Minta hikmat Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Kau yang berikan ide. Mungkin ada orang yang bantu, mungkin ada sesuatu yang bisa saudara akses, anything. Tuhan yang akan berikan hikmat itu. Tapi hikmat itu akan bisa saudara lakukan, tapi kan ada selalu tetap rasa takut terhadap apa yang saudara alami. Maka pesan terakhir dari khotbah ini adalah, pertama, jangan berharap sumber ketakutan kita akan Tuhan ambil. Sumber ketakutan akan ada. Dan saudara akan senantiasa berjalan dalam tension antara ketakutan dan iman, Tapi berharaplah pada Dia yang memampukan kita melewati sumber ketakutan tersebut. Yang kedua, fokus kepada siapa? Kepada siapa? Dan S-nya besar. Fokus kepada siapa yang memampukan kita, bukan pada apa yang membuat kita takut. Satu hal yang sering menjadi analogi kisah Alkitab soal takut tuh kan Daud lawan Goliat kan. Dan biasanya ada quotes kan ya. Saya tidak melihat seberapa besar Goliat itu, tapi saya melihat seberapa besar Tuhan jika dibandingkan dengan sumber ketakutan saya. Maka apapun yang saudara takutkan sekarang, anything ya, saudara bisa bawa itu kepada Tuhan. Saudara cari komunitas di mana saudara bisa menceritakan ketakutan saudara. Gak bakal hilang masalahnya, akan tetap ada, besok akan selalu ada. Saudara bangun pagi dengan rasa takut itu, but you can overcome it. Ketika saudara berjalan bersama Tuhan dan ada komunitas yang tempat di mana saudara bisa bercerita. Saya ajak rekan-rekan untuk berdoa dan tundukkan kepala. Mungkin saudara terlalu sibuk dalam kehidupan saudara, terlalu sibuk. Dari satu PR ke PR yang lain, dari belajar buat ujian ke ujian lain. Buat yang sudah kuliah, buat yang sudah kerja, order dari bos ke order yang lain, order dari customer ke order yang lain dan seterusnya. Buat orang tua, tagihan akan selalu ada. Tapi saya sekarang akan coba bimbing saudara dalam waktu 1-2 menit ini, saudara bisa sampaikan rasa takut saudara pada Tuhan. Tuhan, ini rasa takut saya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Anything that comes in your mind, berikanlah itu kepada Tuhan. Tuhan, saya takutnya ini, saya takut ini, saya takut ini. Dan saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, Engkau yang melihat kesungguhan hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Yang memiliki rasa takut akan ekonomi, rasa takut akan harapan, rasa takut akan kegagalan, rasa takut akan mimpi mereka yang mungkin gak akan mereka hadap, yang gak akan mereka bisa raih. Rasa takut untuk tidak diterima.
rasa takut pada penolakan. Tuhan, Kau yang tutup bungkus rasa takut mereka Tuhan, dan Kau yang bimbing mereka Tuhan sepanjang kehidupan mereka. Kau yang berikan hikmat terhadap setiap dari kami untuk bisa melewati rasa takut tersebut. Lewat hikmat kami bisa berencana, lewat hikmat kami bisa berusaha. Tapi kiranya hanya Engkau yang hadir dalam keseharian kami, dalam rutinitas kami, sehingga apapun Tuhan yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa apabila Engkau sudah membimbing kami melewati rasa takut itu. Izinkan kami Tuhan untuk bisa membagikan itu kepada orang lain. Sehingga suatu saat kami bisa berkata, kalau Tuhan bisa tolong saya dalam situasi ini, Tuhan pun bisa menolong kamu, menolong kalian dalam situasi apapun. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi satu rema dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk doa yang singkat ini. Dan biarlah Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu bisa mengatasi rasa takut kami bisa mengenali rasa takut kami, dan menyerahkannya hanya kepada Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.